Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Warga Kota Banjarmasin yang saya banggakan, saya Rindu Sul Khotimah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Pada kesempatan yang penting ini, ada satu agenda krusial yang perlu saya sampaikan kepada seluruh warga. Sebagai wilayah yang dijuluki Kota Seribu Sungai, lingkungan dan perairan adalah urat nadi kehidupan, budaya sekaligus identitas kita bersama. Namun, hari ini saya hadir di ruang dengar Anda semua untuk membicarakan sebuah tantangan besar yang tengah menguji kelestarian kota kita, yaitu krisis pengelolaan sampah perkotaan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, agar kita memiliki gambaran yang utuh mengenai tantangan ini, mari kita lihat fakta dan data objektif di lapangan terlebih dahulu. Situasi yang kita hadapi saat ini nyatanya sedang tidak baik-baik saja. Berdasarkan data valid dari sistem pengelolaan sampah kita, volume sampah harian di Kota Banjarmasin telah mencapai 491 ton, bahkan dalam kondisi tertentu sempat melampaui angka 800 ton setiap harinya. Coba kita bayangkan bersama betapa besarnya beban tanah air kita jika ratusan ton sampah ini tidak dikelola dengan benar setiap harinya. Krisis pengelolaan harian ini semakin diperparah oleh penataan ulang dan penutupan TPA Basiri, serta adanya pembatasan kuota pembuangan ke TPA Regional Banjar Bakula. Akibat dari keterbatasan lahan ini, kita menyaksikan adanya penumpukan sampah di beberapa titik jalan utama dan munculnya TPS-TPS liar yang sangat mengganggu kenyamanan kita bersama. Yang jauh lebih memprihatinkan bagi kita sebagai warga kota air, sekitar 30% sampah di Banjarmasin terdeteksi tidak masuk ke sistem TPA, melainkan dibuang sembarangan hingga hanyut mencemari aliran sungai kita, termasuk Sungai Martapura. Ini adalah fakta objektif yang sangat memukul kita, karena pencemaran ini mengancam kesehatan anak cucu kita dan merusak estetika kota yang kita cintai. Melihat angka dan dampak yang mengkhawatirkan tersebut, tentu kita tidak bisa tinggal diam atau sekedar berpangku tangan. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan 3 langkah strategis dan taktis yang telah dirumuskan dan tengah dijalankan oleh pemerintahan Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pertama, pengetatan aturan dan jadwal pembuangan sampah. Kami menegaskan kembali bahwa warga hanya diperbolehkan membuang sampah ke tempat pembuangan sementara atau TPS resmi pada pukul 20.00 malam hingga pukul 06.00 pagi waktu Indonesia Tengah. Di luar jam tersebut, TPS akan ditutup total. Kami tidak akan segan untuk memberlakukan sanksi administratif tegas bagi oknum yang terbukti melanggar aturan ini. Kedua, memasifkan gerakan pilah sampah dari rumah. DLH kini turun langsung ke tingkat kecamatan dan kelurahan untuk mengedukasi warga agar memisahkan sampah organik dan anorganik. Jika pemilahan ini berhasil dilakukan dari dapur rumah kita, maka beban residu sampah yang dibuang ke TPS akan berkurang drastis dan memperpanjang usia TPA kita. Ketiga, optimalisasi teknologi pengolahan. Sebagai langkah darurat mengurangi ribuan ton tumpukan sampah yang ada, pemerintah kota kini mulai mengoperasikan mesin pembakar sampah rendah emisi seperti mesin Asano di titik-titik krusial yang memiliki volume sampah paling tinggi. Bapak Ibu warga Banjarmasin yang saya hormati, segala regulasi, teknologi, dan fasilitas penunjang yang sudah saya paparkan tadi tidak akan pernah berjalan optimal tanpa adanya satu elemen penting, yaitu sinergi dan kontribusi nyata dari Anda sekalian. Sampah yang hanyut di Sungai Martapura tidak akan bersih hanya dengan instruksi dinas, melainkan dengan kesadaran kita untuk berhenti menjadikan tempat sampah raksasa. Oleh karena itu, saya mengetuk pintu hati seluruh warga. Mari patuhi jadwal membuang sampah. Mari mulai memilah dari dapur rumah kita sendiri. Kurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga Banjarmasin tetap bersih bukan hanya tugas saya sebagai kepala dinas, melainkan tanggung jawab moral kita bersama sebagai orang yang hidup, tumbuh, dan meminum air dari tanah ini. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan hari ini, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Mari bersama-sama kita kembalikan kejayaan Kota Seribu Sungai yang bersih, hijau, dan nyaman untuk ditinggali. Masa depan lingkungan kota ini ada di tangan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian, kerjasama, dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kota Banjarmasin. Selamat pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.